Salam sejahtera bagi saudara-saudaraku yang ada di rumah atau di mana saja. Hari ini kita ada dalam program Saat Teduh bersama dengan Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman pada hari ini, saya mengundang saudara-saudara untuk tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengundang Roh Kudus-Mu tinggal di hati pikiran kami, sehingga kami semua terberkati oleh firman-Mu di hari ini. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ayat renungan kita di saat teduh ini saya ambil di dalam Mazmur 52 ayat yang ke-9. Sekali lagi terambil dalam Mazmur 52 ayat yang ke-9. Saudara-saudara yang ada di rumah silakan membuka Alkitab saudara ataupun gadget saudara. Ayat 9 disebutkan di sana demikian. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan, kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Nah saudara-saudaraku yang saya kasihi, pemirsa yang ada di rumah. Hari ini kita akan coba mempelajari tentang keajaiban syukuran itu. Apa arti kita bersyukur? Atau apa artinya syukuran itu? Kenapa kita perlu mempelajari hal ini? Oleh karena saya melihat bahkan saya sendiri ya terjebak dalam sebuah kesalahan tentang arti bersyukur. Nah hari ini kita mau mempelajari sedikit firman Tuhan di saat teduh ini tentang arti dari bersyukur itu. Nah apa arti bersyukur itu? Bersyukur dalam bahasa Ibrani disebutkan yada, yang artinya kasdaun atau throw down atau to confess. Nah, apa arti dari cast down ini? Cast down artinya melemparkan. Nah, melemparkan apa? Dalam konsep ini, melemparkan yang dimaksudkan di sini adalah melemparkan diri kita dalam suasana syukur. Nah, melemparkan diri kita dalam suasana syukur itu artinya ya, ketika kita bersyukur dalam konsep melemparkan diri, menyatakan dalam syukuran itu kita mau menaruh hidup kita, ketidakberdayaan kita kepada Tuhan itu. Nah pertanyaan penting adalah, berapa yang memberanikan diri untuk melemparkan diri kepada Tuhan? Kata melemparkan ini sendiri sebenarnya menyakitkan. Kenapa? Kalau Anda terlempar, kata terlempar, ya, saya beri contoh, mungkin ada mobil lalu terlempar dari mobil tanpa saudara sadari, mungkin itu kurang menyakitkan. Tapi melemparkan diri dari mobil itu menyatakan Anda sadar penuh lalu mau melemparkan diri. Itu tidak gampang. Nah konsep ini adalah melemparkan diri kepada Tuhan. Artinya kita melemparkan diri secara sadar, ya. Dari ketidakmampuan saya, ya, melemparkan diri, menaruh ketidakmampuan saya kepada Tuhan. Ini membutuhkan kerendahan hati. Artinya saudaraku, ketika saudara mau bersyukur kepada Tuhan, menaruh ketidakmampuan saudara, ketidakberdayaan saya kepada Tuhan, itu menunjukkan kerendahan hati kita. Nah ini sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Yang kedua dia sebutkan to confess. Mengakui apa yang perlu diakui di dalam syukuran ini. Saya dapati saudara, konsep bersyukur di sini artinya ketika saudara mau bersyukur kepada Tuhan, menyampaikan pujian kepada Tuhan, kita perlu melihat ke belakang apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan ketika hari ini kita mau bersyukur.
tentu apa yang kita lakukan menyangkut hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik. Saat ini kita bawa dalam syukuran terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Engkau telah lakukan. Tetapi bersama dengan itu, dalam syukuran itu kita juga harus menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada kesalahan Engkau ampuni saya. Sehingga hari ini, saat ini saya berjalan dengan penuh kedamaian bersama dengan Tuhan. Ini menarik. Saudaraku, sekali lagi ada konsep yang salah dari setiap kita ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saudaraku, ada dua kata yang paling penting yang saudara dan saya harus lakukan ketika bersyukur. Melemparkan diri kepada Tuhan yang menyatakan kerendahan hati kita dan mengakui kepada Tuhan sebagai tanda syukur apa yang sudah dia lakukan dengan semua kebaikannya. Dan kita mengintrospeksi diri, melihat ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan, baik yang baik ataupun tidak baik. Dan membawa semua itu kepada Tuhan. Inilah konsep syukuran yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan kita lakukan. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Pertanyaan berikut adalah, kalau syukuran begitu penting, kepada siapa syukuran itu diberikan? Kadang kita mau bersyukur dan menyatakan diri syukuran itu kepada begitu banyak orang. Kita mau menunjukkan peran kita sebagai orang yang luar biasa di depan orang. Hari ini, ya, syukuran yang dimaksud yang harus kita berikan, kepada siapa kita berikan? Hari ini kita akan tahu. Syukuran yang harus kita berikan atas semua yang telah terjadi dalam hidup kita. Syukuran itu harus dibawa kepada Tuhan. Nah, pertanyaan penting, kenapa kepada Tuhan? Saya dapati saudara, dari pelajaran ini, saya coba membuka. Harus kenapa kepada Tuhan? Dalam berbagai komentar Alkitab. Disebutkan saudaraku, bahwa kenapa harus kepada Tuhan? Karena Tuhan disebutkan dalam komentar-komentar Alkitab. Dialah yang disebut the existing one. Pribadi yang eksis. Apa maksudnya eksis di sini? Pribadi yang keberadaannya tidak pernah usang. Ibrani katakan, Tuhan saudara, baik kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya tidak berubah. Nah, ini luar biasa. Itulah yang dimaksud the existing one. Saya boleh berubah. Tadi saya ketemu dengan pendeta Muaya. Dia sampaikan kepada saya, Pak Pendeta, rambutnya sudah mulai putih. Saya bilang terima kasih. Sudah putih. Tapi saya katakan, ada banyak masalah ketika di dunia ini. Itu artinya menunjukkan bahwa saya bersifat temporary. Saya bersifat sementara. Tidak ada yang kekal di dunia ini selain Allah saudara. Dialah pribadi yang eksis. Yang tidak pernah usang. Tidak pernah dimakan oleh usia. Tidak pernah dimakan oleh ngengat dan karat. Tidak. Tuhan saudara adalah pribadi yang eksis. Existing one. Pribadi yang terus menerus seperti itu. Tidak berubah. Luar biasa. Itulah sebabnya kita perlu memanjatkan syukur kita hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Yang kedua, kenapa harus kepada Tuhan? Firman Tuhan menyampaikan saudara, hal-hal yang sangat penting sehubungan dengan Tuhan saudara. Kenapa syukuran itu harus disampaikan kepada Tuhan? Yang kedua, firman Tuhan sebutkan dalam ayat yang saya sampaikan tadi. Mazmur 52 ayat 9. Dia katakan demikian. Karena engkaulah yang bertindak. Saudaraku, kenapa kita harus menyampaikan syukur kita kepada Tuhan? Oleh karena Tuhan saudara adalah Tuhan yang bertindak. Tuhan saudara adalah Tuhan yang aktif. Tuhan saudara bukanlah Tuhan yang pasif. Tapi
Tuhan yang begitu aktif. Itulah sebabnya syukuran kita harus sampaikan kepada Tuhan. Apa maksudnya Tuhan kita ya Tuhan yang begitu aktif? Karena Tuhanlah adalah sumber produksi saudara dan saya. Dialah yang memproduksi hal-hal yang luar biasa. Dialah yang bekerja dengan saudara. Kalau saudara berbisnis, saya mau katakan, Tuhan mungkin yang membuat deal-deal dengan orang-orang yang tanpa saudara dan saya sadari. Dibuat deal oleh Tuhan dan selesai masalahnya. Oh saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sekali lagi kenapa kita perlu bersyukur? Yang pertama, karena Tuhan adalah pribadi yang eksis. Yang kedua, karena Tuhan adalah Tuhan yang aktif. Dia bertindak, dia bekerja, dia buat deal. Apa saja yang sudah rencanakan, sampaikan kepada Tuhan. Oh luar biasa. Yang ketiga, kenapa saudara dan saya perlu bersyukur? Dan syukur itu harus disampaikan kepada Tuhan. Firman Tuhan juga sebutkan. Dalam Mazmur 52 ayat 9 ini dia sebutkan. Bahkan namamu itu baik. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Apa maksudnya? Tuhan itu baik. Namanya baik. Saudaraku nama berkaitan dengan karakter. Ya, kalau disebut nama Tuhan itu baik. Itu karena karakternya memang baik. Saudaraku, kadang-kala kita bersembunyi di sebuah nama. Kita bersembunyi di sebuah jabatan. Dan sesungguhnya karakter kita buruk. Tapi Tuhan saudara, namanya baik. Bukan sekedar nama. Tapi itu sebuah karakter. Itulah tabiat Tuhan, sesungguhnya dia baik. Saudaraku, kita punya banyak pengalaman. Apalagi kalau dalam situasi-situasi pemilihan. Ya kampanye-kampanye di mana saja. Kadang kita bukan orang baik. Tapi ketika kita mau memperjuangkan diri kita untuk dipilih. Kadang-kadang kita tunjukkan bahwa kita itu begitu baik. Dan itulah yang disebut reputasi. Mencari nama baik. Tapi saudaraku, Tuhan bukan mencari nama baik. Tuhan saudara, Tuhan saya, Tuhan kita semua adalah Tuhan yang bukan membuat reputasi baik. Karena Tuhan saudara sesungguhnya adalah Tuhan yang begitu baik. Luar biasa. Itulah Tuhan kita. Tuhan saudara, Tuhan saya, Tuhan kita semua. Yang penuh dengan kebaikan. Karena memang sesungguhnya dia adalah baik. Makanya kita perlu naikkan syukur kepada Tuhan. Jadi saudaraku ada 3 hal saudara. Ketika saudara bersyukur dalam apa saja. Ya. Dan syukuran itu ditujukan kepada Tuhan itu. Kenapa kepada Tuhan? Yang pertama saya sebutkan. Karena dia adalah pribadi yang eksis. Pribadi yang tidak berubah. Kita boleh diusang dimakan waktu. Tapi Tuhan kita tidak akan pernah berubah. Yang kedua disebutkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bertindak. Dia aktif. Dia bukan pasif. Dia mengerti ketika saudara mengeluh. Menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak untuk saudara. Yang ketiga disebutkan. Bahwa nama Tuhan baik. Itu bukan sekedar reputasi. Tapi sesungguhnya karakter Tuhan itu memang baik. Dia sesungguhnya baik. Dan dia mengerti kebutuhan-kebutuhan saudara. Oh luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Nah untuk semua hal yang Tuhan lakukan ini. Syukuran harus dibawa kepada Tuhan. Maka ajakan. Ya, ajakan dari Tuhan. Ajakan dari firman Tuhan. Apa sikap kita kepada Tuhan. Untuk segala kebaikan yang dia buat untuk kita. Yang pertama saya sebutkan di sini. Dari komentar-komentar Alkitab. Dia sebutkan. Karena Tuhan saudara luar biasa. Syukuran harus disampaikan kepadanya. Maka sikap kita secara terus menerus. Yang pertama dia katakan. Look eagerly. Dia bilang. Fokuslah kepada Tuhan. Melihat dengan sungguh-sungguh. Jangan terbelah. Fokus kepada Tuhan. Ada banyak masalah. Di dunia ini. Dalam kehidupan saudara. Dalam kehidupan saya. Dalam kehidupan kita semua. Saudaraku saya mau katakan. Kadang
masalah bisa mempengaruhi kita. Dan syukuran kita teralih dari Tuhan kepada yang lain. Oh saudaraku, hari ini kita ditantang. Ketika kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk semua hal yang dia buat, yang dia telah lakukan, dan sementara dia lakukan dan akan lakukan. Firman Tuhan katakan, look eagerly, teruslah dengan sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan. Yang kedua, dia katakan to lie in wait for, terbaring terus dalam tidur menunggu dia. Apa artinya ini? Saudaraku, dalam bersyukur kepada Tuhan, kita harus selalu menunggu waktunya Tuhan. Ya, menunggu kehendak Tuhan. Karena waktunya Tuhan adalah waktu terbaik. Ketika sudah bermohon dalam segala masalah hidup. Ya, hari ini sudah mau bersyukur. Sampaikan Tuhan, saya mau menunggu waktunya engkau. Kapan waktunya? Aku mau menunggumu. Ah, luar biasa. Ya, luar biasa. Itulah arti syukuran. Ya. Ketika saudara mau bersyukur, ya, kita harus menunggu waktunya Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kemudian, berapa lama saudara menunggu, ya, dan bersyukur kepada Tuhan. Disebutkan di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 52. Ayatnya yang ke-9 tadi. Selama-lamanya. Apa maksudnya selama-lamanya? Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara. Kata selama-lamanya ini menyangkut masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bentuk past, present, dan future. Artinya begini. Ketika saudara mau bersyukur kepada Tuhan, itu bukan hanya bersyukur karena apa yang Tuhan sudah lakukan di masa yang lalu. Tapi mau bersyukur apa yang Tuhan sementara lakukan. Dan apa yang nanti Tuhan lakukan untuk saudara. Oh saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Bersyukur yang artinya selama-lamanya adalah bersyukur di masa lalu. Sekarang ini bahkan mengimani perbuatan Tuhan di masa yang akan datang. Kenapa demikian? Kenapa Tuhan meminta? Firman Tuhan meminta syukuran itu selama-lamanya. Masa lalu, sekarang dan selama-lamanya. Di masa yang akan datang. Oleh karena firman Tuhan menyatakan dalam Mazmur 52 ayat 9 tadi. Bahwa saudara dan saya memiliki saksi. Saksi di dalam lingkungan kita. Atau di mana saja kita berada. Dan saksi itu menurut Mazmur 52 adalah orang-orang kudus. Apa maksudnya orang-orang kudus? Saudaraku, saya mau katakan bahwa saksi yang Tuhan berikan untuk saudara ini menyatakan tentang kualitas kesaksian saudara. Ya, bukan berarti jumlah apa yang saudara buat, tapi kualitas kesaksian itu. Oleh karena yang menyaksikan kita adalah orang-orang yang berkualitas. Saudaraku, Tuhan mau ini saudara dan saya lakukan. Mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam syukuran kita. Oleh karena saksi yang menyaksikan kita adalah orang-orang yang kredibilitasnya luar biasa. Kenapa? Saudaraku, ada alasan kenapa Tuhan katakan orang-orang kudus yang menjadi saksi buat saudara. Ini menunjukkan bahwa saudara mau dibuat oleh Tuhan. Bukan menjadi manusia-manusia yang gampangan. Bukan menjadi saksi-saksi yang gampangan. Tapi saksi-saksi yang luar biasa. Oleh karena saudara, saya, dan kita semua sedang membawa Tuhan yang luar biasa itu. Mudah-mudahan hari ini kita mau bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan sudah buat untuk kita. Dan syukurannya haruslah syukuran yang berbeda dengan kebanyakan orang. Bersyukur kepada Tuhan atas semua yang dia telah lakukan. Karena dia pribadi yang eksis. Bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan. Karena memang dia baik. Dan saksikan itu kepada siapapun dan dimanapun saudara berada. Karena saksi yang saudara miliki adalah saksi-saksi yang berkualitas. Yang akan saudara pertanggungjawabkan tentang siapa Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian adalah doa saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih
Hari ini kami diberkati. Kami sungguh diberkati. Bahwa sesungguhnya bersyukur bukanlah sekedar bersyukur. Tapi bersyukur adalah kita perlu melihat ke belakang. Kita perlu melihat apa yang Tuhan telah lakukan. Dan kita perlu melihat apa yang sudah kita lakukan. Dan untuk semua yang kita lakukan, kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya bila mana perbuatan yang tidak baik yang sudah kami lakukan, ketika kami mau bersyukur, kami sampaikan kepada Tuhan bahwa sesungguhnya kami mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tolong kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami mampu bersyukur melalui sikap dan tindakan kami dalam hidup kami, sehingga Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Adalah doa kami Tuhan. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami.